ini dilakukan menjadi bagian dari cara-cara untuk mengintimidasi Aiman. Ini cara-cara lama yang dilakukan oleh negara-negara otoriter yang mungkin terjadi di negeri kita ketika era Orde Baru. Kalau di negara-negara lain mungkin di era Perang Dunia Kedua, zaman Hitler, Nazi, ya kan, zamannya Mussolini di Italia, atau mungkin yang terjadi sekarang mungkin ini terjadi hal-hal seperti ini hanya di Korea Utara gitu. Saya berharap Kapolri akan mengkoreksi cara kerja dari personel-personel terkait. Oke. Bahkan permintaan maaf pun juga kalau bisa dilakukan. Program Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners, bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait politik di tanah air menjelang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saya tersambung hari ini bersama dengan juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, ada Bang Chiko Hakim. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait bagaimana strategi juga yang akan dilakukan oleh TPN Ganjar Mahfud di masa kampanye yang sudah dimulai sejak 28 November kemarin. Bang Chiko, selamat datang di On Focus. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Bang Chiko? Baik, makasih. Gimana kabar? Sehat? Baik juga, Bang Chiko. Terima kasih. Bang, ini ada beberapa hal yang saya mau langsung saja tanyakan pada Bang Chiko, diantaranya yang juga baru rame saat ini soal bagaimana kasus yang menyeret Aiman Wicaksono begitu ya, Bang. Kabarnya ada surat panggilan yang justru dikirimkan oleh kepolisian tengah malam. Apakah benar seperti itu informasinya, Bang Chiko? Sangat betul ya. Jadi saya rasa kemarin pagi kami mendapat kabar dari saudara Aiman bahwa malam sebelumnya jam 23.50 atau jam 11.50 malam, 10 menit sebelum tengah malam, ada orang yang mengebel rumahnya. Dan ketika dijawab adalah untuk mengantar surat panggilan, yang panggilannya itu masih untuk hari Jumat 1 Desember jam 2 siang. Jadi itu yang terjadi. Masih untuk kemudian diperiksa pada awal Desember, namun suratnya kemudian dikirimkan tengah malam jam 12 kurang 10 menit begitu. 10. TPN dan juga tim PDIP menanggapi ini seperti apa, Bang? Seperti harus sekali dikirimkan tengah malam, padahal panggilannya juga masih berlangsung awal Desember nanti. Menurut kami tidak ada lain, ini dilakukan menjadi bagian dari cara-cara untuk mengintimidasi Aiman. Jadi saya rasa pengantaran surat jam tengah malam ini sangat tidak pantas dilakukan, apalagi surat pemanggilan ini Aiman bukan sebagai tersangka, tapi panggilan untuk klarifikasi. Jadi ini cara-cara lama yang dilakukan oleh negara-negara otoriter yang mungkin terjadi di negeri kita ketika era Orde Baru. Kalau di negara-negara lain mungkin di era Perang Dunia Kedua, zaman Hitler, Nazi, ya kan, zamannya Mussolini di Italia, atau mungkin yang terjadi sekarang mungkin ini terjadi hal-hal seperti ini hanya di Korea Utara gitu. Jadi ini sangat disayangkan, apalagi satu, Aiman itu bukan satu-satunya orang yang pernah menyampaikan bahwa ada keberpihakan atau ada ketidaknetralan dari pihak kepolisian menyikapi Pilpres ini. Nah, kami melihat ada hal yang aneh, ada beberapa laporan yang masuk ke polisi dari beberapa pihak, dan kami cukup meyakini bahwa ada kekuatan-kekuatan besar di belakang pelapor-pelapor ini, dan tujuannya tidak tertuju hanya pada Aiman, tapi mereka ingin mengasih lihat atau memperlihatkan kepada masyarakat bila ada pihak-pihak yang kritis atau berani mengutarakan apa yang mereka rasakan dan mereka lihat atau mereka dengar tentang ketidaknetralan aparat akan berujung di kasus hukum. Nah, puncaknya sampai hari ini adalah pengantaran surat panggilan jam 12 malam itu.
menurut saya itu sesuatu hal yang tidak lain dan tidak bukan untuk mengintimidasi Aiman. Dan saya rasa kita tahu Aiman adalah mempunyai keluarga kecil, ya kan, istri dan anaknya. Jadi ini sesuatu hal yang tidak dapat ditolerir. Termasuk juga bagian. Dan saya berharap Kapolri. Ya. Silahkan dilanjutkan, Bang Ciko. Ya, saya berharap Kapolri akan. Ya, saya berharap Kapolri akan mengkoreksi cara kerja dari personel-personel terkait. Oke. Bahkan permintaan maaf pun juga kalau bisa dilakukan, karena ini sangat tidak dapat diterima. Ada keinginan besar agar Kapolri melakukan evaluasi termasuk permohonan maaf karena apa yang dilakukan untuk mengirimkan surat tengah malam dan dianggap oleh tim ini bagian dari intimidasi seperti itu. Bang Ciko, ini beberapa pihak kemudian juga meminta agar Bang Aiman ini nantinya benar-benar membuktikan soal tudingan yang dikatakan bahwa ada aparat yang tidak netral begitu. Saat ini persiapan dari tim hukum dan juga TPN sendiri untuk nantinya di pemeriksaan yang dilaksanakan awal Desember ini seperti apa, Bang? TPN maupun semua partai pendukung, dan bukan hanya TPN dan partai pendukung aja, tapi juga kelompok masyarakat sipil yang sangat anti terhadap ketidakadilan yang terjadi akhir-akhir ini yang memundurkan demokrasi berada di belakang Aiman. Dan untuk TPN sendiri tentunya tim hukum kami terus berkomunikasi dengan Aiman, berkonsolidasi dan untuk mempersiapkan segala hal yang mungkin diperlukan untuk di jalur hukum ini. Dan kita insya Allah akan menghadapi ini semua dengan tegar, dengan keyakinan bahwa kebenaran akan muncul pada akhir. Oke, termasuk TPN juga berkeyakinan bahwa kasus hukum Aiman ini tidak mengandung unsur pidana, Bang Ciko? Itu kita lihat nanti. Kadang-kadang kan unsur pidana itu tergantung pandai-pandainya penegak hukum ataupun pengacara untuk mencari celah-celah di sana. Tapi kita biarkan ini berjalan aja sesuai step yang sekarang. Artinya sekarang Aiman diberikan surat panggilan, oke, nanti kita hadiri, ya kan, Pak Aiman akan menghadiri panggilan tersebut, ya kan. Nanti diminta keterangan apa, itu kita ikutin aja dulu prosesnya. Namun kita berharap dan harapan kita, walaupun kita pesimis, tapi kita tetap harus optimis karena ini untuk bangsa dan negara. Harapan kita kepolisian bisa melakukan ini dengan secara profesional. Oke, itu besar harapan juga dari tim pemenangan Ganjar Mahfud seperti itu ya di kondisi saat ini. Bang Ciko, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami dalam program Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas kembali, Bang Ciko. Thank you, makasih ya. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.